Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Mungkin jarang-jarang ya teman-teman lihat saya berpakaian seperti ini, model seperti ini, pakai ya. Ini sebenarnya topi teman-teman ya. Karena saya cari-cari PC atau kopiah itu nggak ada teman-teman ya, karena hari ini hari libur. Ya, ini adalah edisi spesial di mana saya tidak akan terlalu banyak bahas politik, tapi saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faizin buat teman-teman semua yang hari ini merayakannya. Semoga damai sejahtera, semoga sukacita itu ada bersama dengan kalian semua, bersama keluarga di rumah. Amin. Jadi hari ini adalah spesial, saya akan merayakan Hari Idul Fitri bersama dengan kalian, sekalipun saya non-muslim. Gak apa-apa teman-teman ya. Ya di sini inilah yang saya mau bawa di channel ini adalah keberagaman, adalah bagaimana kita saling menghormati satu dengan yang lain. Jangan menjadikan perbedaan itu sebagai perpecahan antara kita, tapi menjadikan perbedaan itu untuk memperkuat kita satu dengan yang lain, untuk membuat kita itu memberi contoh yang baik kepada dunia, teman-teman. Ya, maka dari itu ini spesial konten untuk Hari Raya Idul Fitri. Kita akan sedikit merefresh kembali perjalanan-perjalanan kita dalam pembuatan konten di channel ini. Tadi sempat kita ngobrol-ngobrol sama Opung Parbelak, teman-teman. Opung itu orangnya itu benar-benar nasionalis, teman-teman. Orang yang benar-benar menghargai culture ya, budaya-budaya setiap daerah. Bahkan Opung Parbelak itu tahu banyak bahasa, teman-teman. Aku sampai heran, Opung belajar dari mana kok tahu bahasa Jawa, bahasa Manado, bahasa Papua. Semua dia tahu, teman-teman. Oh ya, Opung berikan saran kepada saya. Fik, hari ini jangan kau bahas politik dulu lah. Kau coba kita sama-sama kasih ucapan sama saudara-saudara kita yang merayakan hari ini. Betul juga, Pung. Opung betul sekali ya. Inilah yang kami mau bawa, teman-teman. Makanya kenapa kami sembari mau pergi ke Solo nanti, teman-teman. Kami mau pergi ke Solo, kita mau bersamakan visi, teman-teman. Kita mau rapatkan barisan, menyamakan visi apa yang akan kita bawa kepada subscriber kita di Indonesia ini. Yaitu ini salah satunya. Kita akan terus menyebarkan keberagaman antara suku, ras, budaya, segala perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia ini. Kita akan tetap suarakan agar supaya perpecahan, ya perbedaan-perbedaan ini jangan diambil oleh orang-orang pemecah belah bangsa untuk memecah belah kita. Tapi malahan kita harus bersatu, Bhinneka Tunggal Ika, teman-teman. Ya, jadi di sini di kesempatan yang benar-benar Fitri ini, di kesempatan yang Hari Raya Idul Fitri di mana ini saya percaya itu ratusan juta people, penduduk di Indonesia, ratusan juta maksudnya di seluruh dunia ini banyak yang saling memaafkan. Saya percaya hal itu terjadi, teman-teman. Dan ini adalah kesempatan momen saya untuk mengucapkan permintaan maaf kepada orang-orang mungkin yang saya singgung di channel ini. Misalnya, saya mau minta maaf ya, kita harus tunjukkan karakter dan kepribadian berbeda. Saya mau minta maaf kepada Amin Rais, kepada Faisal Assegaf, kepada Ibu Koni, kepada Rocky Gerung. Saya juga mau minta maaf kepada Syed Didu, kepada siapa lagi ya teman-teman, para mahasiswa-mahasiswa yang mengacau balaukan bangsa yang sering saya sentil di channel ini. Saya juga mau minta maaf juga kepada Akbar Faisal mungkin. Saya juga mau minta maaf kepada siapa lagi ya? Egy CS yang serang-serang Jokowi palsu. Dan juga saya mau minta maaf kepada semua pembenci-pembenci Pak Jokowi hari ini. Saya juga mau minta maaf kepada semua pengacau balau bangsa. Saya mau minta maaf kepada para koruptor jika saya dengan ucapan saya di konten ini menyakiti hati kalian. Jadi maafkan saya. Saya terus terang tidak membenci personal kalian, tapi saya membenci kelakuan kalian ya. Kelakuan kalian yang membuat saya benci sehingga saya harus bersuara untuk sentil-sentil kalian di channel ini. Jadi mohon maaf, hari ini maafkanlah saya. Tapi kalau besok saya lihat kalian cari Jokowi lagi, saya serang juga kalian. Tapi itulah teman-teman ya. Semoga di hari yang baik ini kita saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Saya itu ketika mau bahas
konten ini saya tuh langsung teringat bagaimana kita gencar-gencarnya itu di dalam beberapa kesempatan melawan setiap mereka yang menggunakan politik sebagai menggunakan agama sebagai politik, menciptakan polarisasi yang itu membuat bahkan ada yang memberi kesaksian ketika mereka terjebak dengan polarisasi, ada yang membawa agama. Bahkan banyak sampai detik ini teman-teman, ada yang berasumsi, berpendapat bahwa orang yang tidak memilih junjungan mereka, misalnya Abah Anies ya, saya juga mau minta maaf kepada Abah Anies ya. Saya kok sampai lupa. Saya juga mau minta maaf. Jadi misalnya ada orang yang berasumsi berpendapat bahwa orang yang tidak memilih Abah Anies pasti masuk neraka. Itu parah kan teman-teman. Itu adalah sebuah hal yang menyesatkan. Itu menciptakan bahwa ada satu kelompok yang merasa kelompok mereka paling benar dan kelompok yang lain, agama yang lain, budaya yang lain itu salah. Yang tidak sependapat dan sepemahaman dengan mereka adalah musuh mereka. Itu yang terus-menerus kita lawan. Itu belakangan terakhir waktu Pilpres dan ketika juga Pak Jokowi dengan Pak Prabowo Pilpres kemarin, teman-teman. Itu benar-benar kita lawan. Bagaimana kita tetap suarakan bahwa jangan sampai kita terbawa arus yang kuat soal polarisasi agama yang dibawa di dalam politik. Ya, agama juga ada politik-politiknya juga kok. Tapi jangan sampai itu menciptakan sebuah kubu-kubu, teman-teman, untuk kita mengeksklusifkan diri kita sendiri dan sehingga itu membuat kita terpecah-pecah. Makanya, tapi hari ini itu luar biasa sekali, teman-teman. Itu isi soal orang-orang yang radikal, orang-orang yang mengancam mau bunuh ini, mau serang kelompok ini, kelompok itu sudah benar-benar berkurang ketika Pilpres yang kemarin. Itulah jeniusnya seorang Pak Jokowi, teman-teman ya. Ya, kita sedikit refresh bahwa inilah yang kami mau suarakan, bahwa betapa indahnya, betapa damai. Ada lagunya, alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan. Itulah teman-teman kami mau bawa. Makanya ketika ada statement-statement atau penggiringan-penggiringan opini yang mereka mau giring agar supaya masyarakat itu terbawa arus mereka, terbawa pemikiran mereka bahwa hanya kelompok mereka yang berhak untuk mendapatkan yang baik di negeri ini, itu yang kami lawan. Kita semua harus setara. Apapun agama kalian, apapun ras kalian, apapun bahasa, apapun budaya, kita harus mempunyai porsi dan hak yang sama atas negara Indonesia. Itu yang harus kita perjuangkan. Jangan ada yang menganggap diri mereka paling berkuasa negeri ini, paling benar, sehingga mereka mengatakan bahwa yang mempunyai kunci surga adalah kami. Oke, teman-teman. By the way, cocok nggak aku berpakaian seperti ini? Apa gantengnya berkurang atau? Just kidding, teman-teman. Oke, jadi edisi kali ini kita hanya sedikit refresh dan sedikit saya juga mau memberikan pesan ini bahwa ya, untuk seseorang menjadi dewasa dalam berkarakter, jadi untuk seseorang itu mempunyai adab dalam bersikap, itu tidak perlu untuk menjadi tua lebih dulu. Dewasa itu pilihan tanpa memandang usia. Ketika kita banyak mendengarkan dari teladan-teladan yang mempersatu, teladan-teladan yang seperti Pak Jokowi, teman-teman, itu kita akan secara cepat atau lambat itu menjadi dewasa. Ya, saya menyaksikan dulu, teman-teman. Dulu itu saya, ya karena saya ada tinggal di lingkungan yang mayoritas itu Kristen, teman-teman. Saya itu mulai agak terdoktrin ya dengan, kalau saya pikir, agama-agama di luar Kristen kok saya nggak mau hormati dan sebagainya, teman-teman. Itu saya dulu waktu saya umur 19 tahun. Ya, tapi ketika saya melihat teladan-teladan orang-orang besar, teladan-teladan kayak Pak Jokowi, saya membahas, saya itu langsung, wawasan saya langsung terbuka, teman-teman. Betapa pentingnya
kita antara sebangsa dan setanah air itu saling merangkul, hidup rukun dan damai. Ya, inilah teman-teman yang saya mau serukan. Saya itu dari ibu, teman-teman. Ibu saya itu orang Jawa. Kakek nenek saya orang Jawa asli Malang, Jawa Timur. Tapi saya lahir memang di Manado, teman-teman. Itu kakek nenek saya itu orang Jawa Timur yang kemudian mereka merantau ke Manado. Kemudian akhirnya ibu saya ya jadi leluhur kami itu beragama Islam, teman-teman. Beragama Muslim, ya. Itu leluhur kami dari ibu ya. Dari ibu itu nenek dan kakek saya itu beragama Muslim. Saudara-saudara kami di Malang itu, saya itu agak disayangkan hari ini masih belum bersilaturahmi dengan mereka. Tapi saya percaya nanti satu saat mungkin target saya setelah pergi ke Pak Jokowi, nanti saya akan coba untuk ajak ibu untuk ketemu dengan keluarga yang ada di Malang. Saya nggak janji, tapi saya berdoa agar supaya bisa bawa ibu ke sana, teman-teman. Untuk bertemu, karena sejak kecil dia belum pernah ketemu sama keluarganya di Jawa Timur sana, di Malang. Ya, karena mungkin kakek dan nenek saya itu tidak pernah bawa mereka sejak kecil karena mereka seperti ada konflik gitu, teman-teman. Kemudian mereka lari ke Manado. Saya juga nggak tahu sedetail apa permasalahan. Tapi sudahlah, itu hanya masa lalu. Tapi saya mau katakan bahwa darah ini ada darah Jawa, darah Muslim, teman-teman, Islam. Cuman saya tidak mau menjadikan ini sebuah apa ya, teman-teman, sebuah perpecahan atau apa. Ini makanya saya mau tegaskan dalam channel ini, kita akan terus sebarkan yang namanya kesatuan hati, sebarkan energi positif antara kita. Karena semakin banyak anak-anak muda yang bersuara seperti ini, kita ini bisa berdampak baik kepada generasi-generasi selanjutnya. Agar supaya tidak muncul tuh generasi-generasi yang mempunyai pemahaman bahwa hanya kami yang layak untuk mempunyai negeri ini. Jangan sampai timbul generasi-generasi yang menganggap diri mereka paling benar di Indonesia ini. Dan jangan timbul bibit-bibit terorisme di negeri ini, intoleransi dan radikalisme. Jangan sampai. Kalian masih ingat, kita masih ada dalam gungkungan, dalam teror yang besar ketika waktu bom Bali kemarin. Kita itu kalau mau keluar takut dengan tindakan-tindakan terorisme. Tapi hari ini luar biasa sekali pemerintah kita ini. Ya, makanya saya mau katakan, sekalipun saya non-muslim, saya akan serbu saudara-saudara saya untuk mencari makan siang hari ini. Jadi sekali lagi, selamat menjalankan Hari Idul Fitri. Minal aidin wal faizin buat semua yang mungkin tersinggung atas apa yang saya ucapkan di channel ini. Saya mohon maaf. Percayalah, saya hanya menginginkan yang terbaik untuk negeri ini. Saya hanya mau sedikit bersuara untuk mempunyai sedikit dampak saja untuk generasi-generasi selanjutnya. Karena kalau kalian ini, lihat ya, kalian mau tegak lurus ke sana, kalian beri dampak sedikit saja, serum sedikit saja dampak ini. Di ujung sana itu akan jauh berbelok, teman-teman. Dampak kecil yang kita lakukan hari ini akan berdampak besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini, sekalipun dalam pemahaman kita itu dampaknya kecil, percayalah, di kemudian hari dampaknya itu akan menjadi besar. Anak panah, coba kalian lihat ya, tarik panah, sorong saja sedikit directionnya, arahnya, kemudian lepas, sampai di ujung sana itu sudah jauh dari yang seperti ini, sudah seperti ini. Ya teman-teman ya. Dan sekaligus saya mau memberikan informasi dana yang terkumpulkan untuk teman-teman sawer ya. Ini bukan donasi ya, bukan donasi. Saya tegaskan ini bukan donasi, tapi ini seperti kerelaan hati teman-teman untuk meringankan biaya saya pergi ke rumah Pak Jokowi. Ini adalah saweran kalian, ini adalah wujud kepedulian kalian, bantuan kalian untuk meringankan saya di itu banyak sekali teman-teman. Saya itu dari England teman-teman, dari Hong Kong, dari Australia. Saya itu nggak habis pikir kok ada ya penggemar saya dari actually sorry, bukan penggemar saya, penggemar Pak Jokowi teman-teman. Tapi kok ada ya. Mereka juga suka nonton konten-konten saya. Tapi saya tuh sampai speechless. Ternyata yang menonton video saya itu bukan hanya dari Indonesia, tapi dari mancanegara. Luar biasa ya. Ya. Tapi ya, jadi saat ini sudah terkumpul sekian juta teman-teman.
dari 14 jutaan untuk biaya perjalanan saya ke sana. Masih itu di luar dari penginapan hotel dan makan. Ya kalau itu masih bisa cover dengan uang pribadi saya akan bisa cover. Tapi buat semua teman-teman yang sudah memberikan bantuan, terima kasih. Saya sangat bersyukur. Besar kecilnya saya sangat mensyukuri. Saya sangat mengapresiasi. Bahkan saya katakan di sini, doa saja. Dukungan kalian berupa doa saja saya sangat menghormati, saya sangat mengapresiasi teman-teman. Jadi jangan ragu-ragu untuk mendoakan saya agar supaya kita bisa berangkat ke sana dan kita bisa dipermudah oleh Tuhan untuk bisa ketemu dengan Pak Jokowi di sana teman-teman. Sambil juga kita akan merapatkan barisan dengan konten kreator lainnya, kita juga akan satukan visi agar sama-sama kita bisa menyuarakan kebenaran atas negeri ini. Sekedar informasi teman-teman, itu Opung Parbelak secara tidak langsung sudah menjadi mentor saya hari ini. Saya menganggap beliau itu mentor saya hari ini karena masukan beliau itu sangat-sangat luar biasa. Sekalipun teman-teman, aku agak sedikit malu teman-teman. Aku udah lebih lama YouTubean dari Opung Parbelak, tapi beliau yang jadi mentor aku. Tapi tidak apa-apa, itulah teman-teman ya. Saya melihat bahwa Opung Parbelak itu dampaknya positif sekali dan saya sangat-sangat terbantu dengan saran-saran dari beliau. Beliau itu orangnya nasionalis sekali teman-teman. Jadi thank you so much for watching this video. Buat kalian semua yang masih mau memberikan bantuan meringankan biaya saya untuk pergi ke rumahnya Pak Jokowi, ini nomor rekening saya. Kalian juga bisa WhatsApp ke saya, ini nomor WhatsApp-nya ya. Semoga kalian bisa teleponan sama saya, kalian bisa WA sama saya, pokoknya itu yang jawab saya sendiri teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua di rumah yang lagi menunaikan atau menjalankan Hari Raya Idul Fitri. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga damai, semoga saling memaafkan antara kita semua. Nggak ada lagi berusaha untuk menciptakan damai dengan semua orang. Dan saya pamit dulu. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan God bless you.